Suatu hari, raja yang bernama Harun al-Rashid mendengar cerita tentang kecerdikan dan kelicikan Abu Nawas. Beliau tertarik untuk mengujinya dan raja memanggil Abu Nawas ke istana. Setibanya di sana, raja berkata, "Wahai Abu Nawas, aku ingin sekali engkau membuatkan aku sebuah kebohongan yang paling luar biasa. Jika kebohonganmu dapat membuatku kagum, maka aku akan memberimu sebuah hadiah yang besar." Abu Nawas tersenyum mendengar tantangan tersebut dan menjawab, "Oh, tentu saja yang mulia, izinkan aku menceritakan kisah ini. Tadi malam ketika saya sedang tidur, tiba-tiba ada seekor nyamuk datang mengangkat saya terbang ke langit. Dia membawa saya melewati bulan dan bintang-bintang sampai akhirnya kami tiba di negeri para jin. Di sana saya melihat jin-jin sedang berlomba memasak nasi sebanyak gunung-gunung." Kemudian raja tertawa kecil. Merasa cerita itu belum cukup dan nampak jelas atas sebuah kebohongan Abu Nawas yang sungguh menakjubkan. "Itu belum cukup Abu Nawas, teruskan ceritamu." Abu Nawas melanjutkan, "Oh, itu belum apa-apa Baginda. Setelah itu saya diundang oleh Raja Jin untuk makan malam. Tetapi ketika saya akan menyuapkan nasi ke mulut, tiba-tiba datang seekor semut raksasa yang mengambil nasi tersebut dengan satu tangan dan berkata bahwa itu adalah jatahnya." Raja kemudian masih tertawa, tetapi kini mulai penasaran. "Hai Abu Nawas, bagaimana mungkin seekor semut bisa sebesar itu dan memiliki tangan? Bukan hanya itu saja Baginda, ketika saya kembali semut itu mengantarkan saya pulang dengan menaiki tiket terbang. Dan kami kemudian singgah di pasar untuk membeli es krim bulan sabit." Kali ini raja tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Baiklah Abu Nawas, itu memang kebohongan yang sangat luar biasa. Aku kagum pada kelicikan dan kreativitasmu. Sebagai hadiahnya, kau boleh meminta satu permintaan." Lalu Abu Nawas tersenyum lebar dan menjawab, "Terima kasih yang mulia, jika boleh izinkan saya untuk selalu bisa berkunjung ke istana ini, agar saya bisa terus berbagi cerita-cerita lucu dan kebohongan kecil yang menghibur raja." Oh. Baiklah Abu Nawas, tenang saja. Permintaanmu akan kukabulkan. Istana ini selalu terbuka untukmu. Datanglah kau sewaktu-waktu." Setelah beberapa kali mengunjungi istana dan menghibur Raja Harun al-Rashid dengan cerita-ceritanya yang lucu, Abu Nawas mulai dikenal sebagai sosok yang suka berangan-angan tinggi. Suatu hari saat sedang duduk di taman istana, Abu Nawas memandang langit dan berangan-angan. "Andai saja aku bisa memiliki istana seindah ini." Tanpa disadari, Raja Harun al-Rashid mendengar perkataan Abu Nawas tersebut. Kemudian sontak sang raja merasa tergerak dan berpikir untuk menguji lagi kelicikan Abu Nawas. Ia pun memanggil Abu Nawas dan berkata, "Wahai Abu Nawas, aku mendengar kau berangan-angan ingin memiliki sebuah istana seindah ini. Aku akan mewujudkannya dengan satu syarat. Kau harus bisa menunjukkan kepadaku sesuatu yang tidak bisa diwujudkan oleh angan-anganmu." Abu Nawas selalu terdiam sejenak memikirkan syarat yang diberikan oleh sang raja itu. Kemudian ia tersenyum dan berkata, Baiklah yang mulia. Saya akan menunjukkan sesuatu yang tidak bisa diwujudkan oleh angan-angan." Kemudian raja menunggu dengan penasaran. Lalu Abu Nawas melanjutkan, "Yang mulia, lihatlah ke arah langit. Di sana ada awan berbentuk istana. Saya selalu berangan-angan bisa memiliki istana di atas awan. Tetapi, saya tahu itu tidak akan pernah terwujud." Sontak Raja Harun al-Rashid tertawa mendengar jawaban Abu Nawas. Kemudian ia berkata, Nawas, kau benar sekali. Angan-angan memiliki istana di atas awan memang mustahil terwujud. Namun kau telah menunjukkan kebijaksanaanmu dalam memahami bakas angan-angan." Kemudian, sebagai penghargaan atas kebijaksanaan dan kelicikan Abu Nawas, Raja Harun al-Rashid memberikan sebuah hadiah berupa sebidang rumah yang indah kepada Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, terimalah. Ini adalah hadiah untukmu. Semoga rumah ini bisa menjadi istanamu di bumi, meskipun bukan di atas awan, bukan?" Sembari sang raja dengan bercanda. Abu Nawas menerima hadiah itu dengan rasa syukur dan bersyukur karena angan-angannya memiliki rumah yang indah akhirnya bisa terwujud. Meskipun tidak memiliki istana di atas awan, ia merasa puas dengan istana kecilnya di bumi. Setelah menerima hadiah dari Raja Harun al-Rashid, Abu Nawas pulang ke rumah barunya dengan perasaan gembira. Ia merasa bersyukur dan puas dengan istana kecilnya di bumi. Namun, Abu Nawas masih saja menyimpan satu angan-angan yang belum terwujud, yakni memiliki istri yang cantik dan kaya. Suatu saat, Abu Nawas duduk di pinggir kali memandangi aliran air yang tenang.
Ia berangan-angan sambil berbicara sendiri. Ya nasib, ya nasib. Andai saja aku bisa menikah dengan seorang wanita yang cantik seperti artis Hollywood. Kaya lagi, pasti hidupku akan lebih sempurna. Tidak lama kemudian, seorang wanita tua yang bijak kebetulan lewat dan mendengar angan-angan Abu Nawas. Wanita itu mendekat dan berkata, Hai nak, mengapa engkau berangan-angan seperti itu? Bukankah engkau sudah memiliki kehidupan yang baik? Abu Nawas tersenyum dan menjawab, Oh, benar ibu. Namun memiliki istri yang cantik dan kaya akan melengkapi kebahagiaanku. Lalu wanita tua itu tersenyum dan berkata, Ingatlah, kecantikan dan kekayaan bisa hilang seiring waktu. Carilah istri yang setia dan baik hati. Tahukah engkau? Karena itu adalah harta yang sesungguhnya. Lalu Abu Nawas terdiam merenungkan kata-kata bijak dari wanita tua itu. Suatu hari saat sedang duduk di kebun belakang rumahnya, ia mulai membayangkan betapa menyenangkannya jika memiliki 1000 ekor domba. Andai saja aku memiliki 1000 ekor domba, aku bisa menjadi orang terkaya di desa ini. Pikir Abu Nawas sambil tersenyum sendiri. Kemudian datanglah bibi dari Abu Nawas yang bernama Bibi Aisyah yang sedang menyiapkan makanan di dapur dan mendengar angan-angan dari keponakannya itu. Hei Abu Nawas, apa yang sedang engkau pikirkan? Oh, ada bibi ternyata. Aku sedang berangan-angan untuk memiliki 1000 ekor domba. Bayangkan saja betapa banyak susu, keju, dan wol yang bisa aku hasilkan. Aku akan bisa menjualnya dan bisa menjadi kaya raya, Bi. Kemudian Bibi Aisyah tertawa dan berkata, Wahai Nawas, kau ini memang tukang gibul. Angan-anganmu sungguh di luar nalar. Coba bayangkan apakah engkau sudah memikirkan bagaimana coba cara merawat 1000 ekor domba tersebut? Abu Nawas terdiam sejenak, kemudian ia belum memikirkan hal itu. Hei Abu Nawas, merawat 1000 ekor domba pasti membutuhkan tenaga dan biaya yang besar. Bibi Aisyah itu yang bijaksana dan berkata, Mungkin engkau bisa memulainya dengan beberapa ekor domba dulu. Kemudian belajarlah merawat domba-domba itu dengan baik. Kemudian jika kamu berhasil, kau bisa menambah jumlahnya sedikit demi sedikit. Keesokan harinya, di tengah angin yang sepoi-sepoi, dia teringat pada nasihat seorang wanita tua bijak yang pernah ditemuinya di pinggir kali. Janganlah terlalu berangan-angan tinggi. Selalu ingat untuk rendah hati, nak. Karena kebahagiaan sejati datang dari kesederhanaan dan ketulusan hati. Abu Nawas merenungkan kata-kata itu. Ia menyadari bahwa meskipun berangan-angan besar adalah hal yang wajar dan menjalani hidup dengan rendah hati dan penuh rasa syukur adalah kunci kebahagiaan sejati. Kemudian Abu Nawas merasa tersentuh oleh nasihat-nasihat yang bijak itu. Lalu Abu Nawas memutuskan untuk lebih memperhatikan apa yang sudah dimilikinya dan mensyukuri setiap pencapaian kecilnya. Selang beberapa hari, Abu Nawas akhirnya memutuskan untuk kembali mengunjungi istana dan bertemu dengan Raja Harun al-Rasyid. Sesampainya di sana, Abu Nawas disambut dengan hangat oleh sang raja. Setelah saling bertukar kabar, Abu Nawas berkata, Yang mulia, saya datang untuk meminta nasihat dari Anda. Saya ingin tahu bagaimana cara yang benar untuk bisa kaya raya, namun tetap menjadi pribadi yang baik dan rendah hati. Lalu Raja Harun al-Rasyid tersenyum mendengar pertanyaan dari Abu Nawas. Ia tahu bahwa Abu Nawas bukan hanya mencari kekayaan materi, tetapi juga kekayaan dalam bentuk kebijaksanaan. Raja pun berkata, Wahai Abu Nawas, kekayaan sejati bukanlah sekedar memiliki harta yang berlimpah, tetapi juga bagaimana kita dapat menggunakan apa yang kita miliki untuk kebaikan dan kebahagiaan diri sendiri serta orang lain. Kemudian Raja melanjutkan, Untuk menjadi kaya raya, engkau harus selalu bekerja keras. Kekayaan tidak datang dari angan-angan semata. Kau harus memperoleh dengan usaha yang nyata dan berkelanjutan. Namun yang lebih penting adalah engkau harus bijaksana dalam menggunakan kekayaan tersebut. Kemudian Abu Nawas mendengarkan dengan seksama merenungkan nasihat Raja yang bijak itu. Kemudian Raja menambahkan, Wahai Abu Nawas, jangan lupa untuk selalu rendah hati dan bersyukur. Angan-angan yang tinggi harus disertai dengan tindakan yang realistis dan bertanggung jawab. Tahukah engkau, kekayaan yang sebenarnya adalah ketika engkau bisa membawa manfaat bagi sesama dan tetap menjaga hatimu dari kesombongan. merasa tersentuh oleh nasihat tersebut. Kemudian Abu Nawas menjawab, Oh, terima kasih yang mulia. Saya akan ingat dan menerapkan nasihat Anda. Saya akan berjanji untuk selalu bekerja keras dan tidak hanya berangan-angan. Saya juga harus terus berusaha menjadi pribadi yang rendah hati dan penuh syukur.
Setelah itu Abu Nawas pamit kepada Raja Harun. Setelah itu Abu Nawas pamit kepada Raja Harun al-Rasyid dan kembali ke rumah dengan semangat baru. Kemudian ia bertekad untuk bekerja lebih giat, merawat ternak-ternaknya dengan lebih baik, dan terus berbagi dengan sesama. Dengan bekerja keras dan hati yang tulus, usaha Abu Nawas semakin berkembang. Kehidupannya menjadi lebih baik dan lebih kaya, tidak hanya dalam harta tetapi juga dalam kebijaksanaan dan kebaikan. Lalu ia diingat sebagai sosok yang menginspirasi banyak orang dengan cerita-ceritanya yang lucu, bijak, dan penuh makna.